Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dan sahabat Alas TV dimanapun berada. Ya, sahabat Alas TV yang kami banggakan dan kami cintai pada pagi hari ini kembali kami mengudara dan seperti biasanya kami untuk tema di Desember ini sebagaimana sudah kita infokan sebelumnya kita akan mengambil narasumber terkait dengan alumni hebat kita. Nah, pada kesempatan hari ini, tentu ini sangat spesial sekali buat Sobat Alas TV dimanapun berada, khususnya para alumnus nih. Karena emang tokoh yang satu ini kita hadirkan tidak mudah ya. Saya harus mengatur waktunya itu betul-betul beberapa bulan sebelumnya nih. Malumlah karena kesibukan yang bersangkutan ya. Tapi tidak kalah penting adalah beliau satu sosok yang pasti banyak juga dikenal di kalangan para alumni khususnya, dan kiprahnya di dunia pendidikan ini sangat luar biasa. Dan tidak panjang lebar, kita langsung saja ketemu dengan bincang-bincang asik dengan Bapak Haji Nurul Islam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Bisa dipanggil Nuris ya? Nuris ya? Baru mau saya tanya ya. Itu gimana ceritanya Haji Nurul Islam bisa dipanggil Nuris? Nah ini memang di alasnya dulu tidak populer saya Nuris. Justru saya Nuris itu ketika saya sudah SMA di PGA. Oh di SMA ya? Nah, ada kejadian yang lucu sedikit lah ya. Ketika itu saya kan waktu itu dikelompokkan ke dalam kelompok perempuan. Oh gitu. Nah, mungkin Nurul itu kan rata-rata perempuan. Karena apa tuh kata Nurul itu ya? Iya mungkin. Dan ketika itu ya lucu juga kan ya. Akhirnya beberapa teman memanggil saya Nuris, itu kan Nuris. Sampai terutama lagi kuliah ya udah itu saya sampai sekarang termasuk di tempat kerja di kantor saya ya kalau nanya saya Nuris. Sejak saat itu sampai sekarang berarti brandingnya ya Nuris ya? Ya, Nuris. panggil aja sekarang dulu gitu. Oh gitu ya? Oke, ternyata beliau punya nama beken lah gitu ya, nama branding beliau adalah Haji Nuris. Kita sampai dengan Haji Nuris. Haji Nuris ini angkatan tahun 86 ya, sesuai CV yang kita terima ya? Ya, saya mungkin itu angkatan berapa ya, dari angkatan pertama, ketiga atau keempat atau kelima itu. Iya. Berarti waktu masuk 83 ya? 83. Wah, berarti lulus tahun 86. Ya, itu angkatan berapa itu? Mungkin Angkatan keempat ya? Karena angkatan pertama itu tahun 82. Iya. Wah, luar biasa, berarti udah lama juga ya? Oh iya. Saya bingung kalau melihat alamatnya kan ini jauh banget ya. Alamatnya di Jalan Industri, Tarik Polok, kok nyampe gitu ke Alasiat Cibinong. Itu kalau Pak Yaya nanya kenapa saya sekolah di sini itu pasti saya jawab. Iya. Alasannya gitu. Kenapa gitu? Di Asia di sini ya. Itu mungkin pertama kalau ditanya begitu itu alasan pribadi saya ya. Juga alasan orang tua. Kalau orang tua kan ingin menyekolahkan apalagi orang tua saya kan guru agama juga. Oh gitu. Kemudian kita tokoh agama lah di kampung saya, termasuk ibu saya juga punya majelis taklim. Jadi basic background keluarga saya memang ke agama. Jadi kayaknya harus dicari keluarga pria banget ya. Artinya memang seperti itu ya, guru agama dan basic agama, sehingga harus dicarikan lembaga pendidikan yang berbasis agama juga. Iya. Itu kenapa madrasah itu ya. Jadi kenapa Alasiat Cibinongnya itu pribadi itu saya tuh. Oh gitu. Alasannya dari saya. Apa nih alasannya yang paling gini nih? Karena kan cuma Dulu ya beda dengan sekarang. Iya. Di Citra itu kan ada beberapa sanawiyah ya. Ada beberapa sanawiyah waktu itu. Kalaupun orang tua milih madrasah kan juga bisa di Citra. Betul. Jadi saya mencoba mengajukan ke orang tua jangan di Citra. Dengan kebetulan ada teman saudara sendiri, kemudian ada tetangga juga, ada sekitar 4 orang dari sana, dari desa Karikolot sama desa Gunung Sari kalau sekarang ya, itu di Jawa jauh juga. Nah itu ingin ada sensasi perjalanan. Oh gitu. Zaman dulu itu kan, dulu masih jarang soalnya kita bisa naik bus, begitu. Tahun segitu
istilahnya bahasanya masih apa ya, orang mudik lah, orang Iya, kampung. iya. Ingin merasakan bagaimana sensasi naik bis. Berarti tercapai juga tuh ya, sensasi itu tercapai juga ya. Tercapai, walaupun Waktu itu angkutannya apa? Ah. Sama dengan sekarang bagaimana? Itu kan kalau saya melihat, kalau saya mapping ini cukup jauh ya, dan beberapa kali naik angkutan gitu iya, ya. iya. Kalau dari tempat tinggal sendiri itu belum ada. Oh gitu. Itu masih ada namanya odong-odong ya. Kodok-kodok. Kodok-kodok itu berarti yang pintunya belakang itu ya? Iya gitu. Itu berdiri di belakang itu. Iya, iya, iya. Nah, itu ada, itu pun nggak setiap waktu. Oh gitu. Itu dari rumah dari Pak Haji naik ke kodok ke situ ke terminal Ciputir ya. Belum ada. Nah sendiri jalan kaki mulai rame-rame. Oh jalan kaki ya? Wah itu kan 1 kilo lebih itu ya? Bukan 1 kilo lagi, itu hampir 4 kilo apa? 4 kiloan ya? Tapi zaman dulu biasa aja ya. Asik aja gitu ya? Asik. Bareng-bareng sama temen ya? Teman-teman, justru mungkin itulah zaman dulu sama sekarang berbeda. Iya. Zaman sekarang berbeda, dan itu yang menyebabkan kita mungkin lebih kuat, Betul. lebih kuat, lebih tough gitu kan. Karena memang zaman itu ya fasilitasnya kan seperti itu. Nah, ketika dari Citra ke Cibinongnya, tahun pertama saya masih ke bagian komplek. Oplet. Masih komplek. Wah saya jadi ingat zaman Mandra ya, Nah, itu. apa film si Dul anak sekolah Itu aja. belum ada, belum ada Jamie, Dedi. Angkot 08 kayak sekarang belum ada. Oh belum ya? Itu dulu oplet. Opletnya itu Cililitan, Citeureup. Cililitan Citeureup. Oh. Saya nanti naik tuh bisa nanti diperapatkan di. Masih ingat Pak Haji warna oplet apa dan berapa bayar ongkos oplet waktu itu? Aduh kalau sampai anak sekolah dulu kan ada ini, ada semacam apa keringanan ya. Oh gitu. Nah, kalau sekolah zaman dulu tuh beda sekarang. Kita setengahnya, malah kalau gratis pun dicubit. Oh gitu. Ini artinya kita mau masuk ke PP gitu, saya minta ini kamu gitu kan. Karena memang waktu itu anak-anak sekolah zaman itu ya memang sangat apa namanya minim ya, sangat ya terbatas ya. Apalagi apa namanya ya, ketika itu ya seperti itulah ya. Jadi akhirnya kita kalau ongkos kalau nggak salah 25 perak ya. Masih rupiah gitu ya? Belum nyampe ke 1000 gitu belum ya? Saya ke SMA aja 100 perak gitu ke. Oh gitu. Ke Bogor. Naik bis. Naik bis ya? Minum itu 20. Bisnya kalau nggak salah dulu tuh mikrolet ya? Kosul kalau Kosul ya? Kalau ini ke sini setelah oplet kan tahun pertama tuh ya. Nah tahun kedua itu ada kalau Jaya ini. Jaya Mini. Dedi, ya gitu kan. Oh, Dedi S tuh ya? Itu kemarin-kemarin berarti ya? Nah, itu saya berdua. Wah, senang banget ya. Kecapean saya. Kayaknya terlalu nampak tadi bis kecapean. Ngomong dulu, berarti kan berangkat dari rumah itu kan pasti barengan ya dengan yang dari. Iya. Masih ingat nggak siapa mereka itu? Nah, kalau yang di kampung saya, itu kan ada saudara saya sendiri, Pak Haji Ayat. Pak Haji Majul Islam ya. Nah, itu saudara sendiri, kemudian juga ada Haji Hajat Nur Sipah. Nur Sipah. Kemudian ada saudara juga dari anaknya gua, Kang Wajib ini. Iya, Cuman kalau dia kelas 1 aja, kemudian kelas 2 nya pindah. Oh gitu. Yang terus itu bertiga di Citeureup itu udah lumayan banyak. Sampai tamat sampai lulus ya. Dua Haji Neneng, gitu. Haji Neneng, kemudian ada almarhum Jamilah, juga ada TNN. Itu waktu zaman Pak Haji dulu berapa rokok tuh waktu pas masuk kelas 1 ya berarti? Nah ini ya, jadi jangan dibayangkan Asia sekarang ya. Asia sekarang udah saya lihat. Iya. Dulu itu sangat ya karena baru merintis ya. Ya Asia ketika itu masih di sana. Lokasinya pun di pasar itu. Pasti di pasar ya. Di pasar persis di belakang. Pasar ya. Oh gitu. Ada masjid di sana. Nah, jadi saya kalau keluar itu selalu nginjek becek-becek tukang. Oh jeblok gitu ya. Oh ada di pasar itu ya. Iya iya. Jadi memang dulu sangat sangat sederhana ya. Betul. Tapi saya saya teringat dengan kata-kata seorang pahlawan dari bangsa yang negara yang kecil melahirkan orang besar di negara kecil orang besar. Itu artinya dalam konsep agama ilmu usri yusra itu dalam kesempitan nanti ada kemudahan ke depan itu. Rupanya memang kemuliaan itulah yang terkesan dan itu memotivasi malah. Saya harus memotivasi sendiri. Bolehlah saya sekolah seperti ini. Iya. Saya ke depan. Nah kalau seandainya
diberikan motivasi anak-anak itu di situ, itu dengan sendirinya ya fasilitas itu jadi nomor 2. Di nomor 2 ya. Nomor 2. Kalau Berarti fasilitas itu tidak menjadi satu parameter utama ya. kalau menurut teori pendidikan, ketika saya pelajari dulu di PGA, itu teori bakat dan minat terutama. Bakat dan minat. Ya anak kalau sudah ada bakatnya potensinya ada minat terutama, itu itu jalan itu. Ada bakat dan minat. Paling tidak minatnya dikembangkan gitu. Nah saya itu termotivasi dari situ ingin maju lagi, ingin menunjukkan bahwa ternyata saya mampu seperti orang-orang di tempat lain, misalnya yang kuliah atau yang sekolah di tempat yang lebih bagus, sekolah negeri. Ini artinya tidak kalah juga ya. Iya, semangat kita tetap harus membara meskipun kita berada di sekolah yang katanya di nomor 2 kan dari sekolah negeri gitu ya. Justru malah ini, kalau madrasah sekarang beda ya, malah fasilitas lebih ini. Kemudian juga dari segi regulasi, sekarang madrasah sudah sama. Nah, terutama dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu bahwa madrasah itu garis miring sekolah, tidak ada bedanya. Betul. Kalau dia plus ada pelajaran agama. Kalau dulu kan masih dianggap dia sekolah agama, ya, sekolah agama yang berciri khas agama, gitu. Sehingga dianggap sebagian masyarakat malah menganggap bahwa lulusan madrasah belum bisa kompetisi gitu ya. Jadi dulu kan seperti itu. Sekarang malah pertemuan terakhir the best 10 atau the best 5 itu adalah man insan cendekia. Di secara skala nasional aja ya. Wow. Baru ini UTBK-nya tertinggi mengalahkan Santalus dari Surabaya SMA, kemudian SMA negeri 8 di Jakarta. 8 itu di bawahnya. Yang nomor 1 man insan cendekia atau madrasah aliyah negeri. Berarti sangat kompetitif ya. Madrasah tidak, kalau dibuat seperti itu akan lebih jauh. Malah itu lebih komplit ya. Madrasah kan lebih komplit. Iya, artinya kurikulum itu kan cakupan agamanya itu kan emang lebih banyak ya. Kalau di sekolah umum kan biasanya hanya satu PAI gitu ya. Sementara kalau di madrasah kan dia terjabarkan lagi sekian banyak. Satu lagi Pak Haji nih, kita mau cek nih sebetulnya nih. Daya ingat Pak Haji nih. Masih ingat nggak nih? Apa itu teman-teman yang dulu masih satu angkatan nih? Saya yang mana nih? Biasanya teringat tuh yang mana aja? Yang pintar yang aku nakal itu. Sama betul. Pak dulu juga kadang-kadang kalau guru itu yang paling pintar, kemudian yang paling aktif gitu ya, paling nakal gitu. Atau kalau misalnya lawan jenis yang paling cakep gitu. Iya, paling cakep yang paling cantik gitu ya. Itu kan normal. Iya. Ya, kalau kategori yang ini yang aktif itu saya masih ingat ketua OSIS-nya ada Kang Sulaiman. Kang Sulaiman ya. Jadi kepala sekolah tadi. Nah, saya satu angkatan dan sama masih kita masih komunikasi ya. Masih komunikasi. Kang Sulaiman, Kang Mardani itu kan ketua OSIS dan wakilnya tuh. Betul. Ya banyak ya teman-teman lain. Dokter Rosdiana, ada juga sama ya. Yang pintar ya, juara terus tuh Dokter Rosdiana itu. Sekarang beliau itu jadi dosen di Fakultas Syariah. Oh iya. Di UIN ya, Selevel tua ya. Sekali itu saya diundang ke sini. Bisa Pak, nanti kita kan. Tolong direkomendasikan Pak. Iya, rekomendasikan tuh Dokter Rosdiana berbincang-bincang gimana pengalamannya dari di sini terus sampai sekarang gitu. Itu beberapa komunikasi masih jalan ya. Mungkin Pak Haji ada kanal komunikasi WA group kalau sekarang itu dengan mereka. Masih ya? Jadi profesinya macam-macam ya. Ada lagi teman saya misalnya Haji Amir misalnya. Beliau salah satu ketua aktif di Kormas ya. Iya, aktif di LSM ya. LSM termasuk juga sekarang jadi ketua lembaga zakat wakaf di PWNU Jawa Barat berarti tingkat provinsi. Nah, itu misalnya juga ada dari KUA, ada yang pengawas, ada yang pengusaha. Memang multi profesi ya. Multi profesi macam-macam. Kalau guru-gurunya zaman dulu itu ya. Masih bisa ingat siapa guru-guru dan mungkin yang paling berkesan gitu ya. Saya mungkin kalau memilih-milihnya tidak etis ya. Iya. Secara subjektif oke ya sih. Ada beberapa. Ini berkaitan dengan sekarang apa yang karir saya terpengaruh itu iya. Jadi kan saya nih sekarang dari pendidikan ya. Saya terakhir alhamdulillah mengenyam pendidikan bisa di luar negeri di Australia.
Nah itu yang saya bilang tadi, saya dulu sekolah seperti itu sama Dasa Sanawiyah ketika itu ya. Iya, iya. Siang di pasar, saya juga dari sana dari rumah juga ya jalan kaki dengan semangat ingin belajar. Kemudian di sini pun sangat minim fasilitasnya, kan? Hanya guru-gurunya semangat. Saya lihat masih muda-muda karena lagi merintis. Iya. Semangat. Saya lihat, saya mengapresiasi semua gurunya semangat semua. Masih ingat? Masih ingat lah. Siapa aja tuh? Tentunya Pak Haji kan mungkin. Pak Haji, oh iya betul. Oh, sangat tegas beliau kan. Iya. Sangat tegas, sangat tegas. Tapi yang mempengaruhi saya secara pribadi, gitu kan, saya sebut di sini dan guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris siapa itu? Pak Joni Wall. Pak Joni Wall. di sini sebutnya Mister Bule. Mister Bule. Pak Joni Wall pada itu. Saya berarti Pak Haji kelas 1 di sini beliau udah ngajar ya? Justru kan angkatan pertama ya. Oh. Angkatan pertama. Iya. Pak Joni itu dengan Pak Haji Lili, dengan Pak Hidayat, dengan Pak Haji Ali, kemudian yang lainnya ya. Pak Haji Ali Ghazali. Ali Ghazali ya. Iya. Ada juga. Dan sekarang itu Pak Haji Maman. Yang terakhir jadi kabid di Kambil. Kepala Kandepa juga pernah. Oh iya, kepala kantor Menteri Agama. Pak Zena juga, betul Pak Zena. Itu guru kami itu, guru ya. Cuman ini kaitan tadi ya. Iya. Saya bukan memilih itu, tapi profesi saya jadi ke situ. Iya. Saya kan terakhir kan jadi suka dengan bahasa Inggris. Oh. Kuliah kalau jadi keren. Iya. Cara pronunciation-nya, gaya-gayanya, akhirnya menginspirasi. Jadi terinspirasi oleh itu belajar sendiri, Belajar sendiri. Belajar sendiri saya di rumah kan. Termasuk saya lihat saya dengar radio BBC dan radio Australia BBC ya London ya. Saya belajar sendiri, malah pelajaran kelas 1 waktu saya kelas 1 saya belajar kelas 2 saya bilang mungkin termotivasi Baca itu ya, selain memang postur dan profil ini yang mendukung ya. Iya, emang Pak Joni dulu boleh atau enggak? Kalau sekarang kan boleh nih. Iya, dulu dibolehkan. Dulu boleh ya. Kira saya bolehnya boleh jadi yang Pak Joni enggak ya. Contohnya Joni Wall Yang sejak dulu ya. Kalau ini Pak Haji nih, kita pengen tahu. Kalau wali kelas masih ingat nggak? Kelas 1 siapa, kelas 2 siapa, kelas 3 siapa? Udah lupa. Mohon maaf itu udah lupa. Iya. Tapi paling enggak ini, itu kan ada sedikit pelajaran. Bukan soal Pak Joni itunya, tapi ternyata guru apapun kalau memberikan motivasi terutama anak udah terinspirasi, makanya belajar sendiri. Betul. Jadi yang terpenting itu bukan sekedar materi, yang terpenting adalah guru itu memberi motivasi. Kalau udah terinspirasi, anak-anak itu termotivasi, menyenangkan, dia akan mengakselerasi sendiri. Artinya dia akan cari tahu sendiri, akan belajar sendiri dimanapun, berinovasi sendiri, berkreativitas sendiri gitu ya. Jadi sesungguhnya guru di situ. Betul. Jadi guru tidak hanya menjalankan peran fungsi pengajaran saja, tapi memotivasi juga. Terutama itu, karena sempit kan. Dia ada beri JPL berapa sih? Betul. Seminggu nggak mungkin mencetak anak sempit. Tapi justru di luar itu dia akan mengembangkan potensinya. Yang kedua tadi bakat dan minat udah ketemu. Iya. Bakatnya ada di situ, terus minatnya juga ketemu. Maka dia akan belajar sendiri. Alasan itu, saya merasakan itu. Ketika itu saya belajar bahasa Inggris sampai di luar jauh di luar jam pelajaran. Hanya beberapa jam ini. Di luar saya belajar, di rumah belajar, di mana saya belajar. Karena saya berminat itu. Jadi setidaknya Pak Joni sedikit atau banyak menginspirasi yang menjadi kemudian Pak Haji menggeluti di bahasa Inggris itu ya salah satunya ya. Hanya berlanjut kan, saya di Mega juga saya bahasa Inggris dan saya alhamdulillah harus mungkin dirayu tertinggi ya. Sampai di Malaysia bahasa Inggrisnya ketika itu tertinggi di rayon itu. Betul. 9,5 saya waktu dulu kan NEM. Oh iya, nilai Eptanas Puri dulu ya. Sebelum ya. Untuknya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya ketika itu karena mungkin tadi terinspirasi, termotivasi sehingga tadi konsep bakat dan minat ketemu. Kita juga ada sedikit kemudahan untuk bahasa itu. Berarti bakat itu kalau dia ketemu itu akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri ya. Dia satunya. Dan itulah pentingnya guru memberikan motivasi dan cari potensi. Jadi anak tuh nggak bisa semua. Cari potensinya mungkin di olahraga, betul. Mungkin di seni. Passionnya di mana? Udah kita cari dulu tahu. Itu semuanya dibimbing
Kalau seperti itu guru makanya akan ketemu nanti. Bakat dan minat akan kelihatan nanti. Kalau sudah ketemu kita gali di situ orang itu cerdasan ininya lebih tinggi. Karena pada dasarnya setiap orang itu pasti punya kelebihan yang masing-masing gitu ya. Jadi ada pakar itu psikologi tentang kecerdasan itu ada multi intelligence ya. Kecerdasan orang itu ada macam-macam, ada kecerdasan IQ, ada kecerdasan emosi, ada spiritual. Malah ada yang lagi ada kecerdasan linguistik, bahasa kecerdasan estetik, ada apa namanya olahraga, gitu ya, seni dan sebagainya. Kecerdasan itu kalau itu guru sudah menemukan itu, akhirnya dibimbing itu, diberikan motivasi, diberi fasilitas, karena dia akan menemukan profesi passionnya dia nanti di situ ya. Jadi sebetulnya bukan tidak perlu, mungkin setiap orang tidak dapat menguasai dalam semua bidang, tetapi setiap orang pasti memiliki kehebatan yang kalau sedikit mengambil dari nakli itu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila itu, pengertiannya tidaklah aku beri itu beri kamu ilmu itu illa qalila, kecuali bahasa Sundanya seorang sedikit ya kecuali sedikit dan ini gitu. Karena ada dua juga konsep tentang ada know everything about something atau know something about everything. Itu pilihannya dua. Kalau dia know everything, banyak hal tahu dia, know something about everything, tapi sedikit betul. Tapi kalau dia know everything about something, dia paham sesuatu tapi mendalam. Itu lebih baik mana? Menurut saya sih memang gimana profesinya ya. Tapi yang jelas know everything about something itu ya ke depan di era apa namanya modern ini, persaingan ini seharusnya sih anak mungkin olahraga apa namanya lebih bakatnya gitu. Oleh karena itu mungkin munculnya sekolah-sekolah kejuruan, ya kan. Termasuk dokter juga kan ada dokter umum, dokter spesialis ya. Dari mulai dasar dari gitu ya. Tahuan gitu ya. Insya Allah Pak Haji, Asia sudah mulai mendesain itu karena kita juga ada kelas-kelas yang kebetulan IT, kemudian tilawati, ada olahraga gitu. Nah, yang saya dulu juga ada kelas olahraga ya. Betul. Itu menampung orang-orang yang punya minat di situ. Betul. Jadi kita emang setelah kita turun waktu lama itu membaca juga bahwa emang potensi-potensi anak di bidang olahraga itu cukup besar dan nampaknya juga emang tidak cukup porsi untuk kita memberikan waktu jangkau gitu kepada anak kita. Saya tahu juga yang tilawati itu itu saya kita akan bahas mengenai tilawati, kita akan bahas tilawati. Nah, dari MTS kan Pak Haji kan itu pernah juga mengecap pendidikan itu di pesantren ya. Masih belum puas, udah dapat di MTS kok masih masuk pesantren juga, emang masih kurang itu di MTS. Menarik ya pertanyaannya. Ini untuk masyarakat juga ya, bahwa tentang pesantren. Saya kebetulan 5 tahun di direktur pesantren di Kementerian itu sebelum sekarang saya kerja di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Sebelum saya di Direktorat Pesantren. Saya banyak mengetahui tentang pesantren itu atau seperti apa. Dan saya pernah juga menjalani kan dulu. Iya. Nah, dulu sih saya masuk ke sana kan bukan seperti saya gambarkan tadi, itu lebih banyak orang tua kan. Tapi ternyata kok orang tua itu jauh ya pandangannya, lebih berpengalaman, manfaatnya terasa sekarang kan. Jadi basic agama itu lebih kuat, terutama pesantren itu sekarang yang terutama itu kecerdasannya itu komplit, tidak hanya IQ ya, tetapi ada kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Kalau IQ oke, di sekolah mungkin lebih ke IQ, seharusnya dua kecerdasan lain sudah ditambah. Alhamdulillah ada belajar Al-Quran di sini ya. Itu artinya kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan emosi didapat di pesantren. Emosi itu apa kecerdasan emosi itu? Dia bisa menahan kesabaran. Itu kecerdasan emosi. Disiplin. Orang yang sukses sekarang itu menurut penelitian hanya 20% itu dari kontribusi IQ. 20% ya? Kontribusi IQ dia. 80% justru kecerdasan lain seperti spiritual dan emosi. Contoh misalnya ketika kerja, kalau orangnya dia selfish, dia pintar, tapi dia selfish, dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang, tidak sabar, tidak sabar, itu rata-rata kalah dengan orang yang tadi justru. Nah, ini kita sering melihat nggak pernah ranking dia itu dulu ya.
kok jadi bupati ya. Betul. Kalau nggak pernah ranking, kok dia jadi presiden ya. Iya, iya. Kok jadi pimpin perusahaan ya. Kok dia jadi dan sebagainya, jadi ulama ya dan sebagainya. Rupanya ketika dalam perjalanan dia justru ada kecerdasan lainnya. Misalnya yang dulu juga ya. Dan memang itu kita juga banyak menemukan fakta itu belakangan ya. Anak-anak kita itu yang dulu sebetulnya prestasi akademik biasa-biasa aja, tidak muncul, jangankan 10 besar pun enggak gitu kan. Tapi kemudian ketika kita tahu sekarang dia di masyarakat, wow, dia jadi pemimpin perusahaan pemimpin organisasi dan kebanyakan mereka menjadi seorang aktivis yang unggul gitu di masyarakat itu. Nah ini makanya guru nih, seorang guru yang harus memahami itu. Jadi guru harus care juga ya. Biarkan aja. Iya. Ada potensi lain dan ini memang dan perlu dijangan kecerdasan emosi dan spiritual itu ada di pesantren memang. Iya. Nah, di emosi supaya bayangkan di sana tuh harus sabar ya dengan orang lain. Di WC antri. Berarti bonding gitu Pak ya. Mungkin misalkan ini saya mungkin. Nah itu belajar banyak di situ. Harus toleransi dengan orang lain. Betul. Harus share. Di pesantren itu kan ketaatan terhadap kiai itu kan tinggi gitu ya. Disiplinnya juga, disiplinnya juga malu dan sebagainya itu memang kecerdasannya. Nah ada lagi kecerdasan spiritual. Spiritual. Ini sudah paling tinggi. Kecerdasan spiritual itu diasah di pesantren. Karena di sana ibadah, zikir, terus mengasah jiwanya ya. Betul. Karena emang milieunya mendukung sekali ya. Mereka lebih belajar di dalam ya. Orang sukses itu justru di sini yang kuat. Ya. Mereka di samping dia berusaha, dia berdoa. Betul. Kekuatannya. Ya. Di samping dia berusaha, dia berdoa. Dan kalau ada usaha dan doa itu dipadu kan, ditambah juga ada kecerdasan emosinya. Iya. Banding. Betul. Tidak mudah menyerah, tidak cepat dan sebagainya. Ada saya ingat terkait kecerdasan spiritual. Jadi kejar akhiratku maka dunia akan mengikuti gitu kira-kira ya. Itu tuh karena memang kita kejar akhirat dalam pengertian tetap ya ini belajar ilmu duniawi kita pelajari, tapi ini jangan lupa makanya ini madrasah itu ya hampir sana. Iya. Apalagi pesantren. Di sini kan ada pesantren juga. Tapi kalau diciptakan madrasah ini tadi yang saya bilang tadi diasah juga kecerdasan emosi dan spiritualnya. Saya dengar tadi ada tilawati, betul. Ada tilawati membaca Al-Quran. Dulu sih belum ada ya zaman saya. Tapi ini menambah anak bisa baca Quran. Dari situ kan dia akan baca Quran. Gitu. Orang membaca Quran itu kan lihat nanti hasilnya. Kalau orang suka membaca Al-Quran, mukjizat Al-Quran akan berpengaruh terhadap kehidupannya ya. Bukan hanya sekedar karir, tapi kehidupannya dia itu akan dijamin ya. Akan memang memahami hal yang lebih tinggi itu spiritual. Jadi emang aspek-aspek pengembangan kecerdasan spiritual juga seharusnya di dunia lembaga pendidikan pun mendapatkan porsi yang utama. Karena itu juga mempengaruhi kesuksesan anak. Betul. Ini kan di pesantrennya saya lihat ini ada penulis Nanur Bunda ya, Karoya ya. Saya ingat saya pernah punya guru Bu Agung di situ ya. Bu Aida Nur Hayati, sekolah saya pernah kunjung ke sana juga dan saya melihat kalau sekarang modern dulu masih Salafi ya. Tapi saya pernah berkunjung situ betul-betul ya ada pesantren itu terhadap kiai terhadap tamu itu yang luar biasa itu. Kesopanan gitu kan, kesopanan kita betul-betul dijaga terhadap senior, terhadap kiai, terhadap guru. Nah, Pak Haji ini kan yang keren lagi. Ini kan MED ya, Master of Education ya. Ini diraih di Australia. Di Australia itu bagaimana sih story-nya gitu ya sampai kemudian berkesempatan belajar di mengambil pendidikan di Australia kemudian juga lesson study di Jepang ini. Ya. Kalau kita berangkatnya dari tadi keimanan, kecerdasan spiritual kita, maka itu tidak dari Tuhan, tidak dari Allah. Tetapi syariatnya jadi akibat penyebabnya yang bisa kita pelajari, kita rasakan itu memang ada program. Saya kan PNS ya, saya PNS di Kementerian Agama. Di sana ada program dulu itu ketika zamannya Pak Menterinya itu Pak Malik Fajar ya. Ada program namanya Basic Education Project. Dan itu terbuka seluruh karyawan untuk di testing. Seluruh Indonesia. Ada dua kuotanya berapa? Ada dua. Kalau yang kuotanya lebih sedikit
itu program namanya ada dua program itu. Ada program teacher development, pengembangan guru ya. Ada institutional strengthening, penguatan birokrasi. Jadi untuk orang-orang kantor. Nah, saya dimasukkan ke dalam kelompok yang ini, institutional strengthening, ya penguatan birokrasi. Kenapa? Karena guru-gurunya di S2 kan masa katanya yang pengelolaannya ketinggalan kan, nanti ada gap pengetahuan antara pengelola dan guru-gurunya di lapangan. Maka ada program di sini penguatan untuk birokrasinya di kota lembaga dikuliahkan. Saya waktu itu sebetulnya Itu waktu itu kan berarti kan seleksi kan Pak Haji? Seleksi. Masih ingat Pak Haji dari berapa banyak itu partisipan, kemudian yang dijalankan berapa gitu? Ribuan ya? Yang diterima 8 kalau institusi seleksi. Kalau yang siap development saya kurang paham, banyak itu. Berarti Pak Haji termasuk yang 8 yang masuk dalam seleksi itu ya? Seleksi yang 8 orang itu yang saya di Australia. Saya kebetulan dapat di Sydney University, itu universitas tertua di Australia. UGM-nya Indonesia. UGM Indonesia itu berapa lama masa pendidikan di sana? 2 tahun. 2 tahun ya? Karena non tesis, jadi tidak pakai tesis. Ada di sana ada by research, istilahnya ada yang non tesis yang tidak pakai tesis. Nah saya 2 tahun itu di sana di Sydney University. Nah itu tadi seleksinya seperti itu. Karena ada program di Kementerian Agama, jadi bersaing dengan seluruh pegawai yang ditesnya, pertama bahasa ya. Kayaknya unggul di bahasa ya. Kan takdir Tuhan. Iya. Apa itu menakdirkan kok. Tapi kan Pak Haji meyakini kan bahwa salah satu yang mengendorse Pak Haji bisa masuk itu karena bahasa ya. Bahasa ya. Yang tadi sana lihat hasil. Dan pasti sedikit otomatisnya karena bisa mulai inspiring ya. Jadi kalau gara-gara sampai rahasia, saya bisa ini. Jadi ada hubungannya nggak sih dengan sampai rahasia ada. Ada sangat saya merasakan. Kalau saya nggak ketemu di sini, mungkin nggak ketemu di sini. Tapi saya lulusan dari Sarjana Malaysia bisa ke Sydney University Australia itu ada hubungan kuat sekali. Kuat saya termotivasinya kan di sini. Termotivasinya sehingga ketika itu saya belajar terus, ada testing, saya ikut ambil lulus. Kalau yang di lesson tadi di Jepang itu? Nah kalau itu pelatihan kedinasan ya. Oh, kedinasan ya. Kedinasan tidak saya di kementerian. Waktu itu ini investment study itu adalah salah satu. Mungkin ini juga saya sampaikan juga di sini di podcast ini ya. Karena mobil khusus untuk para pengelola pendidikan. Saya sebetulnya berkewajiban juga saya ikut pelatihan untuk menyampaikan, mensosialisasikan ini lesson study. Lesson study adalah salah satu pendekatan saja. Pembelajaran. Teori pendekatan strategi pembelajaran. Nah, jadi itu mirip dengan SAL, Student Active Learning aja. Oh, berarti terpusat siswa ya? Siswa itu. Apa tuh kalau dulu kita kenal juga ada CBSA, cara belajar aktif gitu ya, di student center gitu ya. Jadi di sana itu hanya di sana ada strateginya, ada tahapan-tahapannya. Jadi pertama dia ada observasi. Jadi sekolah itu kelas itu diobservasi secara volunteer oleh siapapun boleh. Oleh siapapun boleh. Jadi kalau di sana di Jepang itu ada waktu khusus saja dijadwalkan, misalnya minggu ini pelajaran matematik, ibu ini misalnya kan, siapa yang mau observasi di sana? Nanti guru-guru observasi di sana, termasuk nanti ada pakar 1 orang. Nanti setelah diobservasi cara belajarnya, dia tidak mau observasi gurunya, jangan salahin. Kalau mau berarti gurunya, guru harus diawasi. Iya. Dia mau observasi siswa ya, yang berarti siswa ya. Tinggal laku siswanya bagaimana. Jadi sehingga si siswa itu bisa ketahuan ini ketika menerangkan ini dia nggak paham nih, harusnya menerangkan ini, memang ada efeknya dulu. Nanti setelah itu ada namanya refleksi. Refleksi itu rembuk diskusi. Murid dia kurang aktif, tidak paham ketika ibu menerangkan ini karena ibu terlalu pendek itu durasinya dikasih. Berarti dia memotretnya berarti dari siswa ya, untuk bisa mengetahui kok apa tuh metodologi yang digunakan oleh guru tepat atau belum. Itu dia memotret dari siswa ya. Jadi bukan si objeknya bukan guru. Jadi guru nggak merasa diawasi. Betul. Enaknya itu kalau kita mungkin masih ada tikuk yang nggak mau guru diawasi, diobservasi. Saking ini dia nggak betah. Kalau di kita kan memang sudah ada PKG, penilaian kerja guru ya, khususnya dari aspek pedagogik gitu kan. Nah, berarti apakah waktu itu emang lesson tadi merupakan satu produk baru di Jepang? Iya, produk Jepang. Dan sekarang berkembang, mungkin salah satunya PKB itu dari sana juga. Iya. Istilah soal lesson study
Ya, artinya apa namanya di sini memang ada semacam kontrol pengawasan dan semua ya. Dan guru itu kalau sudah terbiasa diobservasi dia keenakan, jadi merasa secure, merasa aman saya nih. Betul. Jadi tidak apa-apa. Dan zona nyaman ya. Udah nyaman malah. Betul. Kalau di kita menurut pengalaman yang sudah ada di kita, terutama yang baru-baru menerapkan lesson study, itu guru-guru banyak yang menolak. Betul, Dia betul. takut gitu, takut bahwa dia akan dilihat, akan diobservasi orang lain, kelemahannya akan ketahuan. Sebenarnya itu memang gejala awal. Lama-lama sih enggak. Terbiasa ya. Terbiasa. Atau di mana-mana guru-guru kadang kalau pengawas datang ke sekolah nggak kira masuk ya. Kan gitu. Padahal itu akan memberikan feedback, tapi yang pengawas juga jangan mau menyalahkan, bukan. Ada kalau mau menyalahkan beda. Kalau Tapi kan semua itu kan sebetulnya kan dalam rangka dalam upaya kan juga untuk meningkatkan kompetensi Betul. guru ya. Betul, guru dan Hanya mungkin metode-metodenya yang berbeda-beda. kita harus terbiasa. Terbiasa harus mulai guru harus mulai terbiasa ya. Yang sudah itu kalau sanawiyah, saya sudah beberapa kali kunjungan tuh Madrasah Sarjana Negeri Sumedang. Sumedang ya. Ini sudah beberapa kali. Kalau studi banding di sana. Lesson study itu ya. Dan di pembimbingnya UPI. Karena Oh, gitu. ada lembaga pembimbing. UPI nanti UPI MIPA-nya kalau nggak salah fakultas di MIPA-nya itu yang membimbing MTSN negeri kalau mau studi banding ya. Di MTSN negeri kalau di wilayah kita kalau SMP sekolah umum saya kurang paham ya. Tapi Iya, di iya. Madrasah negeri saya beberapa kunjungan ke sana. Terus sanawiyah negeri Sumedang. Wah keren. Ini Pak Haji kita juga melihat Pak Haji juga merupakan salah satu perintis dari Asosiasi Guru PAI ya. Oh, iya. Ini bagaimana sih bisa kemudian terbesit pemikiran punya inisiatif gitu ya Iya. untuk mengasosiasi para guru-guru PAI. Emang saat itu emang termarginalkan atau bagaimana? Ini, sebetulnya saya diuntungkan oleh posisi. Oh gitu. Posisi saya waktu itu di Direktorat PAI ya. Ah. Direktur PAI dan kita punya fasilitas, kan punya anggaran, punya kegiatan. Dan sementara guru PAI ketika itu kan jangankan ini ngumpul saja memang harus biaya kan. Betul. Maka kita adakan program pertemuan gitu kan dengan kita biayai guru PAI di sebuah tempat itu di Cipayung. Ya, judulnya sih memang untuk peningkatan kompetensi, tapi kita undang pentolan-pentolannya Oh gitu. sehingga mereka bisa berkumpul. Waktu itu emang belum ada ya Belum ada. upaya dari lembaga manapun gitu yang termasuk inisiasi dari guru pun mungkin ada, tapi terbentur dari waktu dan biaya. Kalau mapel-mapel lain udah berjalan gitu. Kalau sekarang kan dikenal dengan MGMP gitu ya. Oh, jadi gini bedanya asosiasi dengan MGMP. Kalau KKG MGMP itu di bawah kementerian. Oh gitu. Kalau asosiasi di luar, dia Di luar ya? Asosiasi mandiri. Oh. Dan itu kan di regulasinya gitu. Dan harus ada itu asosiasi profesi. Ya, jadi termasuk ya itu tadi asosiasi guru PAI itu belum ada. Fungsinya apa? Kalau MGMP itu kan under Betul. kementerian. Betul. Jadi di mana kita ya. Kalau itu enggak ya, dia punya bargaining position. Dia otonom ya. Dia bisa Jadi punya berbagai dia bisa posisi ya. membantu. Oh. Ketika tapi yang dipilih di sini Tilawati ya. Nampaknya emang selain beberapa metode yang lain, nampaknya Tilawati ini nampaknya representasi dari kapasitas guru-guru juga untuk mencerna itu Iya. dan untuk mentransfer itu ke anak-anak gitu Pak Haji. Dan ada hasilnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya itu saya sangat. Ada lagi tadi saya mengusulkan sekali-kali go internasional. Go internasional. Wow. Keren ini. Contohnya gini Hah? Bang. Di ekskulnya aja. Di ekskul ya? Ekskul misalnya ada jambore di misalnya di Malaysia atau Singapura, kan itu di Google jadi Iya, iya. ada jambore ikutan biasa. Atau olimpiade mungkin gitu ya. Kalau di Bali kan lomba, ini jambore kan nggak Oh, lomba. jambore ya? Hanya ikut aja. Oh, iya, iya. Supaya mereka mengenalkan bagaimana. Partisipan aja gitu ya. Kalau olimpiade itu nanti ada persyaratan. Betul, betul. Kalau jambore enggak kan jambore daftar di sana. Itu kan menambah apa namanya CV ya, menambah CV betul. Citra diri ya. citra juga, dan menambah wawasan ya, Betul. go internasional. Memperkuat branding berhasil juga ya. Juga ya. Nah, boleh tuh ikut di dalam misalnya salah satunya jambore, ada partisipasi dalam kegiatan internasional. Ya itu ikut saja gitu. Nanti dibicarakan ada. Siap. Terima kasih banyak Pak Haji nih masukannya nih. Harapan Pak Haji dong untuk alma mater tercinta ke depan. Ya inilah saya agak terpanggil datangnya ke sini juga karena saya memang ada seperti saya awal tadi Madrasah Sanawiyah ini Al-Asiyah ini sangat menjadi apa ya starting point ya milestone saya ya,
untuk karir saya. Saya menggeluti bahasa Inggris sampai saya jurusan bahasa Inggris saya satunya. Betul. Itu karena terinspirasi di sini. Kemudian saya juga alhamdulillah bisa mengikuti pendidikan di luar negeri karena terinspirasi di sini. Hal-hal seperti itu mungkin guru-guru ya, mungkin lebih tidak hanya mengajar, ya, tetapi dia memberikan motivasi. Tapi dia mendidik, mengajar dan mendidik. Transfer ilmu juga dia memberikan motivasi dan pendidikan di luar. Kalau mengandalkan tadi transfer ilmu kan hanya di JPL, yang dikasihnya di situ udah Hanya space itu aja ya. udah. Tapi justru lebihnya kan harus banyak memberikan motivasi sehingga anak bisa mengakselerasi dirinya, ya, tidak hanya mengandalkan mata pelajaran yang ada di situ, nanti dia akan dan sesuaikan dengan potensi kan, bakat gitu. Nah, kita cari anaknya ke sini, kita cari ini bakatnya ke sini dan sebagainya, sehingga dia akan lebih cepat ya. Kalau udah ketemu saya bilang bakat dan minat, ketemu, udah berbakat di situ, terus diberi motivasi sehingga minat ketemu dan bakat, jadilah nih. Ditambah lagi tadi spiritual. Kecerdasan spiritual Itu tetap harus menjadi prioritas. Oh iya itu minat bakat dilengkapi dengan apa tuh spiritual gitu ya. Perjuangan dan doa. Perjuangan dan doa. Kayaknya ngepas ke rumah Irama. Pak Haji ngomong pensiun masih lama? Saya mungkin 6 tahun lagi. 6 tahun lagi. Setelah pensiun pilih keluarga atau pilih keluarga atau karir? Oh ya kalau karir udah di kantor enggak ya. Mungkin saya ngajar. Oh iya. Saya kan masih dosen di swasta. Iya. Itu untuk cuma di kampung juga, Betul. belajar dosen orang tua juga. Iya. Alhamdulillah ya, mengkaji tafsir. Kaji tafsir ya. Ada kita punya namanya tafsir Nurul Huda. Tafsir Nurul Huda. Tafsir Sunda. Tafsir Sunda itu ya? Apa itu Itu orang tua saya. terinspirasi dari nama Sunan Nurul Huda? Bukan. Bukan. Itu orang tua saya yang mengarang. Orang tua. Yang mengarang dari tahun 67 sampai 30 tahun. Wow. 30 tahunan dia menulis itu sekitar 6.400 halaman itu yang kan sudah ditaskih di UIN Bandung ya, sudah layak diterbitkan, sekarang lagi proses menyalin ke dalam Latin karena dia menulisnya huruf Arab Melayu, Arab Begon. Bapak saya itu selama 30 tahun. 30 tahun itu ya. 30 tahun membuatnya. Karena dia satu ayat di pengajian sampai jadi. Dan alhamdulillah itu komplit semua dari tahun Lengkap itu ya. Lengkap dan sudah dipamerkan tadi. Alhamdulillah Bapak almarhum abah saya itu mewariskan itu. Jadi keluarga ya kami itu meneruskan menerbitkan dan menyebarkan tafsir Nurul Huda. Ya. Tafsir Sunda ya. Tafsir Sunda itu masih jarang. Ya. Masih jarang. Subhanallah, mudah-mudahan jadi amal jariah buat almarhum ya. Ya. Dan emang buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya ya. Kalau almarhum aja berliterasi seperti itu juga nampaknya anaknya juga di Bahadur Islam juga menerbitkan banyak buku ya. Ini Bu Aminah apa nih profesinya nih? Istri. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Mendidik anak. Jadi anak tapi juga bergelar SPD juga ya. Iya, tapi beliau juga Ngajar mungkin? Pernah ngajar. Oh pernah ngajar. Sekarang kesibukan. Anak 3 Pak Haji? 3 3. Apa nih yang paling meneruskan ke Pak Haji yang mana nih? mungkin pekerjaan ada yang pertama. Iya. Di kantor gitu. Oh, Kang Aditya Nurul Amin ya? Iya. Jadi Pemda nih, Bogor. Di Pemda ya? Baru mulai lah, baru merintis. Oh gitu. Ini kalau yang paling kecil Amalia Nurul Amin? Nah itu masih di Alia. Masih di Alia ya? Nah, kalau yang ini yang kedua itu di kuliah sama lah itu. Dia Iya. bahasa Inggris, dia ingin katanya jadi guru bahasa Inggris. Oh gitu. Raden Salsabila. Iya. Sekarang semester 7. Sasanda Nurul Amin ya? Itu. Ya. Alhamdulillah. Pak Haji terima kasih banyak ya Ya. waktunya ya. Iya. Pemirsa, tentu mungkin waktu ini mungkin tidak cukup buat kita menggali lebih banyak tentang profiling Pak Haji Nuris ya. Tapi insya Allah nanti mungkin di lain kesempatan kita akan invite kembali beliau di lain waktu dan kesempatan. Pak Haji, barakallah, jazakallah. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji sampaikan kepada kami ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan seluruh ilmu yang Pak Haji pernah berikan menjadi amal jariah. Amin. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa lagi di alumni hebat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.